Suhu dingin di Indonesia diprediksi terjadi hingga bulan September 2024. Tak hanya dilanda suhu dingin, sejumlah daerah juga berpotensi dilanda cuaca ekstrim. Adapun suhu dingin pada musim kemarau tahun ini terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, fenomena suhu dingin yang akhir-akhir ini terjadi disebabkan oleh angin monsun Australia yang bertiup menuju benua Asia melewati wilayah Indonesia. Guswanto mengatakan, fenomena suhu dingin terjadi jelang puncak musim kemarau pada bulan Juli hingga Agustus 2024. Namun fenomena ini diprediksi bisa terjadi hingga September 2024. Guswanto menjelaskan bahwa suhu dingin dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama wilayah bagian selatan Khatulistiwa, yakni Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Namun beberapa daerah di Pulau Jawa cenderung mengalami suhu dingin lebih ekstrim dibandingkan wilayah lainnya, yakni seperti Pegunungan Bromo, Pegunungan Sindoro Sumbing, Wonosobo, Dieng, Temanggung, hingga wilayah Lembang, Bandung. Bahkan pada tanggal 7 Juli 2024, suhu dataran tinggi Dieng mencapai 1 derajat Celcius pada jam 2 dini hari. Selain monsun Australia, suhu dingin juga disebabkan oleh faktor posisi geografis, topografis, ketinggian wilayah, dan kelembapan udara yang relatif kering. Ia menjelaskan kondisi tersebut juga menyebabkan langit menjadi cerah sepanjang hari. Selain itu, kurangnya tutupan awan pada malam hari menyebabkan radiasi panas dari permukaan bumi ke atmosfer tanpa ada hambatan, yang mengakibatkan penurunan suhu yang signifikan. Angin yang tenang di malam hari juga menghambat pencampuran udara, sehingga udara dingin terperangkap di permukaan bumi. Tak hanya suhu dingin, memasuki musim kemarau ini juga memicu potensi cuaca ekstrim. Terdapat daerah tekanan rendah di perairan barat Filipina dan di Laut Filipina sebelah utara Papua. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan, daerah tekanan rendah itu membentuk konvergensi di beberapa perairan, yakni di Selat Malaka, Laut China Selatan, Samudra Pasifik. Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara bagian barat, Laut Seram, dan Laut Arafuru. Andri menambahkan peningkatan kecepatan angin hingga mencapai maksimal 25 knot juga terdeteksi di Laut Andaman, Laut China Selatan, Samudra Hindia, dan lainnya. Hal itu mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut.